Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB dan Hukum Bidan mengenai asuhan kebidanan persalinan. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton semua videonya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu, kala 1 di PMB ditemani suami dengan keluhan mulas sering. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak ketuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu istirahat, B. Mengajarkan ibu bernafas, C. Memberikan kompres dingin, D. Menjelaskan fisiologi persalinan, E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Jawabannya yaitu E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis merasa haus, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi, B. Melibatkan pendamping untuk memberi minum, C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran, D. Memasukkan oksitosin 10 IU ke dalam spuit, E. Memasang sarung tangan DTT. Jawabannya adalah C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Seorang bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin dan melahirkan memilih sendiri posisi persalinan yang diinginkannya. Seorang perempuan umur 26 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di PMB dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Perineum kaku. Langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Mempertahankan posisi fleksi, B. Melakukan episiotomi mediolateral, C. Perlahan-lahan membantu kelahiran kepala, D. Menahan batas antara ujung vulva dan anus, E. Mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat. Jawabannya adalah B. Melakukan episiotomi mediolateral. Kata kuncinya adalah perineum kaku, sehingga kemungkinan besar akan terjadi robekan. Sebelum ke soal berikutnya, teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu tryout online di Ayo CPNS SKB. Di sini banyak sekali soal-soal tryout online dari berbagai formasi. Bisa juga diinformasikan ke teman-teman yang lainnya untuk mendaftar Ayo CPNS SKB. Untuk mendapatkan kode referral atau diskon dalam pembeliannya, saya sertakan link di deskripsi ya. Seorang perempuan umur 25 tahun G2P1A0 usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di PMB mengeluh mulas. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali per 10 menit 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak ketuban utuh, UUK kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? A. Saat ketuban pecah spontan,
B. Setelah perineum menonjol. C. Rasa ingin meneran. D. 4 jam kemudian. E. Vulva membuka. Jawabannya yaitu D. 4 jam kemudian. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2, P1A0, usia kehamilan 40 minggu. Kala 1 di PMB dengan keluhan sering mulas. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Kontraksi makin sering memilih berbaring. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 40 detik. DJJ 132 kali per menit, penurunan 2/5, pembukaan 7 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh UUK kiri depan. Posisi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Duduk. B. Telentang. C. Miring kiri. D. Miring kanan. E. Setengah duduk. Jawabannya adalah C. Miring kiri. Dengan posisi UUK di kiri depan, memfasilitasi putaran paksi dalam. Tidur miring ke kiri membantu sirkulasi darah janin tidak terhambat. Seorang perempuan umur 18 tahun, G1, P0A0, usia kehamilan 37 minggu, kala 1 di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir pervaginam. Hasil anamnesis mules semakin sering. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. TFU 28 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 35 detik. DJJ 144 kali per menit, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? A. Usia ibu. B. Masa gestasi. C. Belum infartu. D. His belum adekuat. E. Penurunan kepala 5/5. Jawabannya adalah E. Penurunan kepala 5/5. Kepala janin belum masuk pintu atas panggul pada primi gravida, sedangkan usia kehamilannya telah 39 minggu. Seorang perempuan 40 tahun, G6, P5A0, usia kehamilan 39 minggu. Dalam kala 3 persalinan di PMB, riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memotong tali pusat. B. Melahirkan plasenta. C. Cepat mengeringkan bayi. D. Suntik oksitosin 10 IU secara IM. E. Memeriksa apakah ada bayi kedua. Jawabannya adalah D. Suntik oksitosin 10 IU secara IM. Syarat penyuntikan oksitosin pada manajemen aktif kala 3 adalah setelah janin dilahirkan dan dipastikan tidak ada janin kedua. Seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampainya di rumah pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesis umur 35 tahun, G4 P3A0, usia kehamilan 38 minggu. Riwayat persalinan yang lalu normal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, His 4 kali dalam 10 menit 40 detik, DJJ 144 kali per menit, tampak sakrum janin pada posisi antero-posterior di vulva. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memutar bokong ke posisi lateral. B. Membawa pasien ke puskesmas Ponet. C. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih. D. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan. E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Jawabannya adalah E. Melahirkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Seorang perempuan umur 31 tahun, G3 P2A0, usia kehamilan 32 minggu. Datang ke puskesmas Ponet diantar suami dalam keadaan kejang, muka sembab, kaki udim. Tim Ponet bekerja cepat, satu petugas mempertahankan jalan napas, satu lagi melakukan regimen MGSO4, satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan pembukaan 9 cm, porsio tipis ketuban utuh penurunan kepala di host 3, UUK kiri depan, protein urin positif 3. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
A. Menstabilkan pasien, B. Memecahkan ketuban, C. Memeriksa refleks patella, D. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi, E. Merujuk pasien ke rumah sakit sesegera mungkin. Jawabannya adalah A. Menstabilkan pasien. Tindakan utama pada kasus kegawat daruratan adalah menstabilkan pasien, yaitu untuk menjaga kondisi dan posisi pasien agar tetap stabil selama pertolongan pertama. Seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 32 cm, DJJ 136 kali per menit teratur. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali per 10 menit 40 detik, porsio tipis lunak pembukaan 6 cm, ketuban utuh UUK kiri depan. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Mengukur nadi setelah 4 jam pemeriksaan, B. Melakukan periksa dalam 2 jam kemudian, C. Memeriksa tekanan darah menjelang persalinan, D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit, E. Menilai kontraksi 1 jam lagi. Jawabannya adalah D. Melakukan observasi DJJ per 30 menit. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu bersama suami datang ke PMB dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis keluar darah lendir, ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. TFU 33 cm, DJJ 136 kali per menit, teratur. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 35 detik, porsio lunak pembukaan 5 cm, ketuban utuh. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beri dukungan, B. Ajarkan teknik relaksasi, C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu, D. Motivasi berkemih sesering mungkin, E. Sarankan berbaring dalam posisi telentang. Jawabannya adalah B. Ajarkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu. Kala 2 di PMB dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm. DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit 45 detik. Pembukaan lengkap ketuban positif UUK kiri depan. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran, B. Segera episiotomi, C. Lakukan amniotomi, D. Ajarkan teknik relaksasi, E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Jawabannya adalah C. Lakukan amniotomi. Amniotomi merupakan suatu tindakan untuk memecahkan ketuban pada saat pembukaan sudah lengkap. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!